Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan? Senang sekali saat ini saya kembali boleh menyapa Anda sekalian. Sudah cukup lama ya, saya kira sudah sebulan lebih saya tidak menyapa Bapak Ibu sekalian tempat ini. Apakah masih ada sukacita di hati Bapak Ibu? Ya, meskipun sudah 6 bulan kira-kira ya, kita tidak bisa berkumpul bersama, nggak bisa beribadah bersama, tapi satu doa saya, Bapak Ibu tetap semangat mengikut Tuhan, semangat bertumbuh di dalam Tuhan. Karena bertumbuh dalam Tuhan tidak harus hanya di gereja, tapi melalui pembentukan pribadi kita, saat teduh kita pada Tuhan. Ya, jadi kesempatan ini meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama, kita gunakan untuk melatih disiplin rohani pribadi kita masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, hari ini saya ingin membawa satu renungan yang juga berkaitan dengan cerita sekolah minggu yang akan saya sharekan ke anak-anak. Ya, jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama menikmati firman Tuhan yang luar biasa. Mari saja kita semua membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3, ayatnya adalah ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Nanti kita baca sendiri di rumah ya, dari ayat pertama sampai ayat ke 15 ya, tapi karena waktu saya hanya bahas ayat 5 dan 6. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin padanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah, ayat 7, ya, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kemudian ayat 9, berikanlah pada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dengan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak kasih Tuhan, ini adalah satu episode yang paling istilahnya kalau film atau apa ya, mungkin Three Kingdoms atau apa gitu ya. Ini adalah bagian sangat krusial. Kenapa? Karena cerita Salomo ini berkaitan dengan suksesi kepemimpinan. Kita tahu Daud itu adalah raja yang sangat dihormati di bangsa Israel tentu saja. Kenapa? Karena dialah yang bisa membawa bangsa Israel yang tadinya mungkin ya memang sudah di Kanaan tetapi masih hidupnya ya berantakan gitu ya. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim,
Ada masanya dia baik, ada masanya dijajah. Ada masanya baik, ada masanya dijajah, gitu ya. Dan mereka hidup sembarangan. Kalau nggak percaya baca sendiri kitab Hakim-Hakim gitu ya. Bahkan kitab Rut juga kita belajar di Rut pasal pertama kan, bahwa di zaman itu sampai-sampai Tuhan tidak mengirimkan hujan, ada kelaparan yang luar biasa. Sampai Naomi dan suami dan anaknya sampai harus pergi ke Moab. Jadi benar-benar keadaan yang sangat tidak enak. Baru mulai pulih ketika Samuel diangkat menjadi memimpin, menjadi hakim terakhir di bangsa Israel. Nah, nanti ada Raja Saul, raja pertama tapi berantakan juga. Daud menjadi raja yang membawa mereka semua pada masa kejayaan. Di zaman dialah Yerusalem dibuat sebagai ibu kota dan sudah mulai makmur negeri Israel ini. Tetapi ketika Daud sudah tua, sudah mau mati, maka pertanyaan besar adalah siapa penggantinya? Nah, inilah salah satu ya, mungkin selama ini tidak dibahas atau kita tidak dicatat. Tetapi kebiasaan Daud yang mengikuti raja-raja lain yang punya istri banyak, ya, yang punya selir banyak, meskipun tidak sebanyak Salomo nantinya ya, itu akibatnya membawa potensi perpecahan di bangsa Israel. Siapa yang menjadi suksesor atau penggantinya Daud? Firman Tuhan memang mengatakan Salomo. Ya, Tuhan yang berfirman Salomo yang menjadi anakmu, yang menjadi raja selanjutnya. Tapi masalahnya itu kan firman Tuhan disampaikan kepada Daud. Apakah yang lain menerima? Wah, saya rasa tidak demikian ya, Bapak Ibu ya. Pasti istri-istri lain, anak-anaknya juga nggak terima. Enak aja, kenapa mesti Salomo? Apalagi Salomo itu kan, maaf kata, latar belakangnya kan nggak baik. Mamanya siapa? Bathsheba, istri Uria, ya kan? Yang diajak berzina sama Daud, akhirnya dikawini, suaminya dibunuh dengan cara yang cerdik sama Daud. Lihai sekali caranya. Tapi Tuhan tidak terima. Tuhan hukum, ya kan? Nah, ini anak haram yang paling haram gitu lah ya istilahnya ya. Siapa yang mau terima dipimpin sama anak ini? Emang tidak ada istri-istri lain yang mungkin statusnya lebih terhormat, anak raja tetangga mungkin atau apa kan? Jangan lupa zaman dulu kerajaan-kerajaan tetangga saling kirim-kirim anaknya ya kan, supaya jadi istri raja masing-masing. Nah, emang nggak ada yang lain apa? Kenapa harus si Salomo sih? Pasti ada suatu ketidakpuasan di kalangan keluarga istana istilahnya pada saat itu. Maka Salomo ini posisinya sebenarnya tidak baik. Jangan dipikir karena Salomo diangkat Daud semuanya terima. Enggak, belum tentu. Dia harus menunjukkan suatu prestasi dulu. Kalau enggak, rakyat bisa terpecah belah. Nanti kita lihat dalam sejarah selanjutnya, ya kan, anak Salomo sendiri, Rehabeam, menjadi raja. Tapi rakyat tidak puas. Akhirnya panglima perangnya Yerobeam bin Nebat memecah diri. Nah, itu contohnya ya. Jadi Bapak Ibu, zaman dulu politiknya juga sudah ngeri gitu ya. Nah, Salomo ini sebagai anak haram, kasarnya ya, anak yang nggak pantas sama sekali, nggak ada pantas-pantasnya jadi raja. Nah, dia harus membutuhkan sesuatu untuk memperkuat posisinya. Kalau tidak, dengan segera dia akan menghadapi perpecahan, orang akan melawan dia. Nah, dalam episode yang krusial inilah peristiwa ini dicatat di Alkitab, 1 Raja pasal 3 ya kan? Apalagi kemudian kita lihat ya, sebelum dia meminta hikmat, ada hal penting di ayat pertama. Coba kita baca ya. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir, dia mengambil anak Firaun. Nah, belum apa-apa sudah bermasalah. Ini Salomo, ya kan? Salomo itu memang dari muda, kalau orang bilang dia orang berhikmat karena dia menulis kitab Amsal atau Pengkhotbah, sebenarnya kurang tepat. Karena dari awal itu sudah kelihatan bahwa Salomo ini sebenarnya sembrono juga. Dia bukan bodoh ya, Bapak Ibu. Dia itu sembrono. Dikatakan dia mengambil istri Firaun. Nah, belum apa-apa udah cari masalah itu. Baru juga dilantik jadi raja, ya kan? Maka di ayat 2 dikatakan bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Masih ada penyembahan kepada allah-allah lain. Jadi ini memang sosok yang boleh dikatakan tuh sangat tidak layak
paling potensi digulingkan itu sangat besar. Tapi di ayat 3 itulah kuncinya ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Raja Daud. Nah, untungnya Salomo itu masih mengikuti nasihat orang tuanya atau petunjuk Daud, bahwa dia harus mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Meskipun dari awal kita sudah lihat dia sudah mulai macam-macam dengan Tuhan gitu ya, tapi dia masih minimal masih ikut Tuhan. Dan inilah istilahnya titik balik yang mengubah ya kehidupan Salomo. Meskipun sayangnya di masa akhir dia kembali rusak ya. Ayat keempat, pada satu hari raja pergi ke Gibeon mempersembahkan korban. Ayat 5, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tuhan Allah menampakkan diri kepada Salomo. Salomo, apa yang kau minta? Ini adalah satu ujian dari Tuhan untuk Salomo. Dia meminta apa nih? Kalau mungkin saudara dan saya, kita meminta apa? Tuhan tolong kerajaan saya kuat, itu musuh-musuhku potensial tuh matiin aja. Atau Tuhan tolong tundukkan mereka semua di kakiku. Bisa. Atau kita berkata, Tuhan berikan aku kuasa yang besar sampai aku semua tidak bisa melawan. Bisa. Tapi disinilah titik balik di kehidupan Salomo. Ya kan? Ketika dia minta ketika Tuhan tanya, Salomo kau minta apa padaku? Ayat 6, Salomo akhirnya melakukan pengakuan iman. Kasarnya ya Bapak Ibu, pengakuan iman. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu besar pada rajaku Daud, kepada Daud ayahku ya. Karena engkau yang memberikan tahta pada dia. Salomo akhirnya mengetahui siapa Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah oleh Daud ayahnya. Maka dikatakan di ayat 7, maka sekarang dia Tuhan ya Yahweh Allahku, engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, sekalipun aku masih sangat muda dan belum pernah pengalaman. Ya kan? Demikianlah hambamu berada di tengah umatmu yang kau pilih. Maka berikanlah, ayat 9, berikanlah pada hambamu hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi atau memimpin umatmu dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Inilah titik balik yang mengubah kehidupan Salomo, Bapak Ibu. Dia yang tadinya mungkin di ayat 1, 2, 3 masih sembarangan hidup. Ketika dia bertemu Tuhan, dia benar-benar mengakui kebesaran Tuhan. Dia benar-benar memohon hikmat dari Tuhan. Ya, inilah yang luar biasa. Salomo memohon hikmat ketika diminta Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kerajaannya kokoh, utuh, dia tidak minta yang lain, dia meminta hikmat dari Tuhan. Dengan kata lain, dia memohon Tuhan, berikan aku hikmat untuk dapat memimpin sebagai pelayan, sebagai hamba. Maka itu tidak heran Tuhan berkata ya kan di ayat 11, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang, kekayaan, nyawa musuhmu, tapi melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu ini. Aku memberikan hati penuh hikmat dan pengertian. Dan di ayat 12, juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, kekayaan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan memberikan semua yang tidak diminta itu Tuhan berikan. Kenapa? Karena Salomo meminta satu hal yang paling penting, yaitu hikmat dari Tuhan itu sendiri. Dalam teologi Kristen, hikmat Tuhan itu sama dengan Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, dalam teologi Kristen, meminta hikmat Tuhan itu sama juga dengan meminta Tuhan itu sendiri, atau mohon menjadi hamba Tuhan itu sendiri. Amsal pasal 1 kan, permula hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut artinya tunduk pada Tuhan. Maka sejarah akan mencatat, kita bisa baca sendiri kemudian, Salomo menjadi raja yang lebih besar dari Daud ayahnya, lebih makmur, lebih sejahtera. Di zaman Salomo lah kerajaan Israel mencapai puncak kejayaannya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini hal yang penting untuk kita pelajari bersama. Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dia memohon pengertian dari Tuhan. Dia memohon Tuhan yang memberikan berkat, pemahaman, pengertian, supaya dia tahu mesti memutuskan yang baik dan yang jahat. Bapak kasih Tuhan, mungkin selama ini kita menganggap hikmat itu adalah kepintaran. Sebenarnya bukan. Seperti yang saya sadarkan kepada anak-anak sekolah minggu, hikmat itu bukan berarti pintar. Tapi hikmat artinya
tahu memutuskan apa yang benar di saat yang tepat. Sekali lagi, hikmat artinya kemampuan untuk memutuskan apa yang benar di saat yang tepat. Nah, ini yang penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hidup kita lihat banyak sekali orang yang mengaku orang Kristen, mengaku umat Tuhan, tapi tidak berhikmat. Dia mungkin pintar, saudara, sekolah mungkin sampai S3, saudara, ke luar negeri, dalam negeri, terserah mau dimanapun. Mungkin jabatannya mentereng, pengalamannya luar biasa, tapi tidak berhikmat. Kenapa tidak berhikmat? Karena dia tidak mencari Tuhan. Kepintaran yang Tuhan berikan, mungkin dia pakai untuk melayani sendiri. Dia tidak mencari Tuhan, dia tidak mencari hikmat Tuhan. Maka jangan heran, di zaman sekarang banyak orang Kristen maksud saya, dari awal sampai akhir hidupnya ya begitu-begitu saja, tidak pernah berubah. Salomo jelek-jelek begini, seperti tadi saya bacakan di 1 ayat 2, dia bisa berubah karena dia meminta hikmat dari Tuhan. Nah, ini yang penting, karena menjadi orang Kristen bukan berarti hanya mengaku Yesus Tuhan. Mengaku saja itu gampang, saudara, ya. Tapi jadi orang Kristen artinya mengikuti cara hidup Kristus, mengikuti hikmat Tuhan. Bagaimana mau mengikuti hikmat Tuhan? Kalau hikmatnya saja kita nggak tahu, kita nggak minta, bagaimana kita bisa mendapatkan? Di Perjanjian Baru, di dalam Matius, Tuhan juga berkata, bukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, hikmat Tuhan, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Tapi orang-orang zaman sekarang mencari yang lain-lain. Ya, ada orang-orang tertentu, gereja tertentu, ibadah cari berkat. Mau jadi orang besar, orang terkenal, orang segala macam. Dia tidak mencari hikmat Tuhan. Maka kalau waktu saudara ini berkat Tuhan, saudara berkat terus, ya bagaimana itu? Ya kan? Kita harus belajar seperti Salomo. Di dalam posisinya yang hebat, meskipun di tengah-tengah ancaman macam-macam, dia tahu memilih atau meminta apa yang benar. Dia meminta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Sampai akhirnya musuh-musuhnya, potensi-potensi saingannya, itu akhirnya tidak bisa apa-apa. Karena Tuhan yang bekerja di dalam diri Salomo. Meskipun kita tahu pada akhirnya Salomo juga jatuh dalam dosa. Ya kan? Karena itulah istrinya banyak itu kan, akhirnya dia mulai ikut bukit pengorbanan masih ada, penyembah-penyembah berhala masih ada, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tapi itu cerita lain. Yang satu hal yang kita pelajari dari episode awal ini adalah bahwa hikmat dari Tuhan itu yang menentukan kita jadi orang yang berhasil atau tidak. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar menjadi orang-orang yang meminta hikmat dari Tuhan, yang memohon hikmat dari Tuhan. Ya, nanti lain kesempatan saya akan sharingkan kembali untuk apa hikmat itu kita minta dari Tuhan, ya. Nah, jadi nanti yang sudah nonton rekaman ini, kalau giliran saya lagi yang membawakan SSK, jangan lewatkan, ya. Saya akan jelaskan lebih jauh. Buat apa Salomo meminta hikmat itu dari Tuhan? Pelajaran kita hari ini adalah, mari kita belajar meminta hikmat Tuhan dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita semua. Bapak kasih Tuhan, seperti biasa saya mengajak juga Bapak Ibu untuk boleh mengirimkan pokok-pokok doa, ya, melalui mungkin chatting di dalam YouTube atau mungkin melalui WA, supaya kita bisa saling mendoakan dan kita saling mendukung sesama saudara seiman, terutama keluarga jemaat GKI Pekanbaru. Saya mengajak kita semua juga untuk terus mengikuti kebaktian online yang disiarkan setiap hari Minggu, ataupun juga SSK, ya, setiap hari Selasa, maupun juga kebaktian-kebaktian seperti kebaktian doa setiap Rabu malam, maupun acara-acara komisi. Jangan biarkan pandemi corona ini memutus tali silaturahim di antara kita. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus semakin erat. Meskipun fisik tidak berdekatan, hati kita saling bertautan untuk memuliakan Tuhan, ya. Saya juga akan memimpin doa syafaat untuk kita semua. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kembali pada saat ini kami berkumpul bersama-sama, walaupun melalui udara, melalui siaran SSK ini. Tuhan, tolong kami sebagai warga jemaat GKI Pekanbaru, kami tetap sungguh-sungguh, kami tetap taat pada Tuhan, kami menjalankan hidup yang benar di hadapan Tuhan.
Kami berdoa di tengah-tengah kondisi corona yang masih belum selesai atau belum ketahuan kapan selesai ini, biarlah kami tetap menggantungkan harapan kami pada Tuhan. Biarlah kami terus melayani Tuhan dengan baik, biarlah kami terus boleh menjadi saksi Tuhan dengan baik. Hamba kembali menyerahkan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi lemah tubuh, sedang sakit. Berikanlah harapan bagi mereka Tuhan, berikanlah kesembuhan. Biarlah di hati mereka terus ada keyakinan Tuhan mereka sanggup untuk bekerja menyembuhkan mereka. Di antara kami jikalau ada yang punya masalah dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha yang mungkin belum bisa maju karena corona ini, Tuhan berikanlah hikmat, berikanlah kesabaran, berikan hati yang tunduk sepenuhnya pada Tuhan, yang tanpa khawatir terus percayakan pada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Berkati di antara kami Tuhan yang punya masalah dalam rumah tangga, kembali Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau menjamah mereka sedang dalam masalah ini, kiranya Engkau memberikan keharmonisan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan rasa takut akan Tuhan di hati mereka, biar mereka boleh saling mengampuni, memaafkan, boleh saling menerima sebagai sesama anggota keluarga. Tuhan berkatilah kami semua, anggota, simpatisan maupun siapapun yang menonton acara ini. Biar kami semua terus percaya pada Tuhan di dalam segenap episode hidup kami, yang gampang ataupun yang sulit, karena Tuhan kami jauh lebih besar dari segala masalah kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang rajin, hati yang rindu untuk terus mendengarkan firman, untuk ikut dalam segala kegiatan gerejawi, supaya kami semua boleh bertumbuh dalam Tuhan. Kami boleh belajar terus untuk boleh saling melayani sesama, belajar terus apa yang Tuhan mau kami lakukan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Tuhan berkati kita semua.